Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran. Subtema, pesan surat Al-Asr. Hai anak-anak, sudah baca Quran belum hari ini? Subhanallah, itulah ciri anak yang soleh dan soleha, selalu rajin di dalam membaca Al-Quran. Memang kalian semua hebat deh. Di pelajaran 8 ini kita masih belajar tentang surat Al-Asr. Kalian sudah belajar melafalkan dan menghafalnya kan? Bapak ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah menghafalnya. Sekarang kita akan belajar mengetahui pesan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Anak-anak, yuk sekarang kita lanjut belajarnya. Kali ini kita akan belajar mengetahui pesan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian dan selalu fokus ya. Surat Al-Asr adalah salah satu bagian dari juz 30, termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 3 ayat. Surat ini tergolong jenis surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Namun, arti surat Al-Asr ternyata mengandung makna yang luar biasa. Jika kita ingin mengetahui ciri-ciri sifat disiplin, maka sifat tersebut terdapat di dalam surat Al-Asr. Untuk itu, pahamilah pesan surat Al-Asr ini ya. Jika direnungkan lebih dalam, arti surat Al-Asr menjelaskan yaitu Allah telah bersumpah atas nama waktu. Maka celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal kurang bermanfaat, kecuali orang yang memiliki keimanan, selalu menjalankan amal soleh, saling berwasiat terhadap kebenaran, dan saling berwasiat terhadap kesabaran. Jika manusia tidak memanfaatkan waktu untuk hal yang berguna, ia hanya akan menjerumuskan dirinya pada kerugian. Sebaliknya, jika memaknai arti surat Al-Asr dan berlomba-lomba dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu berkah dari Sang Kuasa sangatlah berlimpah. Anak-anak, maukah mendapatkan berkah? Maka amalkan pesan dari surat Al-Asr ini ya. Dimulai dari ayat pertama, wal 'asr, artinya demi masa, di mana Allah bersumpah dengan menyebut masa. Masa sendiri memiliki makna yaitu waktu. Jika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka menjadi suatu isyarat bagi Rasulullah SAW dan orang beriman. Dengan kata lain, surat Al-Asr ayat pertama adalah supaya Rasulullah SAW dan orang beriman memberi perhatian lebih kepada waktu, serta mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal terpuji sesuai ajaran Islam, sebab waktu tidak akan berhenti maupun terulang meski sedetik saja. Pada ayat kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di ayat kedua ini menjelaskan jika banyak manusia dalam keadaan merugi, sebab banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk agama. Orang yang tidak memanfaatkan waktu tiap hari hanya sibuk menikmati dunia yang sejalan dengan hawa nafsunya, tidak menyadari jika dunia hanya sementara dan yang kekal adalah akhirat. Illalladzina
ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Di ayat ketiga ini dijelaskan bagaimana cara agar tidak menjadi orang yang rugi. Terdapat 4 syarat yang terkandung di dalam arti surat Al-Asr, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal soleh, saling menasihati mengenai kebenaran, dan saling menasihati mengenai kesabaran. Nah, sekarang anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang tidak merugi? Sebagaimana pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Yang pertama adalah beriman. Iman artinya adalah percaya. Berarti kita wajib mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluk yang gaib lainnya yang telah Allah ciptakan. Nah, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita wajib beriman, mempercayai, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wujud, adalah ada. Oleh karenanya, makna dari beriman yaitu meyakini jika manusia itu hidup di dunia karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menciptakan kita, Allah telah menghidupkan kita di alam dunia ini. Jadi sudah sewajarnya seorang manusia tunduk pada Allah yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, serta memelihara manusia hingga tiba nanti kematian. Yang kedua adalah melakukan atau mengerjakan amal soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apabila sudah memiliki keimanan, seseorang manusia itu wajib mengamalkannya dengan perbuatan. Ketika dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pencipta, serta Allah yang mengatur segala-galanya, maka kita wajib mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan amal kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal seolah tidak cukup. Begitu juga sebaliknya, di mana amal tanpa iman tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah saling memberi nasihat di dalam kebaikan. Anak-anak yang soleh dan soleha, bahwasanya manusia itu memiliki banyak kekurangan. Terkadang manusia itu dikala imannya sedang kuat, maka dia melakukan amal ibadah sesuai dengan ajaran agama. Tetapi tidak sedikit juga orang yang lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan kebaikan. Maka di nomor 3 ini kita harus saling nasihat menasehati di dalam kebaikan. Jika ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik, maka kita wajib untuk menasehatinya serta menasehati agar melakukan perbuatan kebaikan. Agar tidak menjadi orang yang merugi, kita perlu ikhlas untuk memberi dan menerima sebuah nasihat yang benar sesuai tuntunan agama, dikarenakan manusia memiliki beragam kekurangan dan kesalahan. Cuma orang yang sombong yang tidak mau mengakui kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan soleha, jika kalian mendapatkan nasihat dari teman kalian atau dari orang tua atau dari guru, maka kalian dengarkan dengan baik, karena itu adalah akan mendatangkan kebaikan buat diri kita. Kemudian yang keempat adalah saling menasehati di dalam kesabaran. Sabar memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tidak mudah untuk bersabar, karena sabar butuh waktu dan harus dilatih oleh diri kita agar terbiasa memiliki sifat kesabaran. Sabar penting dilakukan karena masalah hidup bisa saja mengintai dan mungkin saja kita dapati di dalam kondisi tersulit itu, seperti kita mendapatkan musibah atau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan kepada kita dari orang lain ataupun dari sekitar kita. Maka kita harus bersabar, karena bahwasanya orang yang bersabar akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, maka itulah tadi arti surat Al-Asr dan pesan surat Al-Asr yang terkandung di dalamnya.
yang dapat memberi petunjuk kepada kita semua, kepada umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua tidak merugi sebagaimana rugi yang disebutkan di dalam surat Al-Asr. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang beruntung, yaitu orang yang beriman kepada Allah, melakukan amal kebaikan, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Untuk itu, anak-anak yang soleh dan soleha, maka jalankanlah pesan surat Al-Asr ini dengan sebaik-baiknya selama hidup kita, agar kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita di yaumil qiyamah dimasukkan bersama-sama orang-orang yang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kemanfaatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.